Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusallimu sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Janabal muhtaramin, Siyadat al-habaib wal ulama wal masyayikh al-kurama, yang kami takdimi, para habaib, para syarifah, para ibu nyai, para alim, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Pada khususan bidzikri panjenenganipun Al-Habib Hadi bin Muhammad Al-Habashi. Pada khususan bidzikri panjenenganipun Syarifah Aminah Al-Haddad. Kulla sa'ah wa antuma fi tamami sihah wal afiyah. Wassalamu wassa'adah wal istiqamah ala ta'atillah wa rasulih. Allahumma amin. Yang kami ta'zimi panjenenganipun Al-Mukarramah ibunya Hajjah Uswatun Hasanah. Yang kami ta'zimi panjenenganipun Al-Mukarramah ibunya Saudah dan sedaya para ibunya yang hadir di majelis ini. La nufarriqu baina ahadin minhunna ihtiraman wa ta'dhiman. Dan sedaya panjenengan yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kerasa mengumpulkan kita semua di majelis yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya ya? Alhamdulillah. Salawat dan salam akan senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju terangnya alam Islamiyah. Hadirat yang dirahmati Allah, sebelumnya kita ucapkan bersama ahlan wa sahlan wa marhaban bihuduri habibina sayyidina al-habib al-hadi bin Muhammad al-Habashi wa sayyidina syarifah Aminah al-Haddad. Selamat datang kembali di kota kita tercinta Probolinggo setelah beliau berdua melaksanakan ibadah haji. Insyaallah mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Insyaallah kita akan menyusul pada tahun-tahun karena memang salah satu ibadah yang menjadi impian bagi kita semua adalah kita bisa berangkat ke Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah haji dan bisa melaksanakan arba'in di kota Madinah serta bisa sowan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Rombongan ya. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung tahun 1443. Insyaallah nanti malam kita sudah memasuki tahun 1444. Siang sedaya. Panjenengan siang nopo boten? Beda sing masak, beda sing boten. Akhir tahun itu adalah
sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Karena banyak hal-hal yang kita tinggalkan pada tahun ini. Ada dosa yang masih tercicil. Ada pahala yang belum bisa kita kejar. Ada ibadah yang bahkan belum bisa kita laksanakan. Dan ada banyak maksiat yang belum sempat kita tobat. Makanya dikatakan tandanya orang yang beruntung. Orang yang beruntung dikatakan orang yang sa'id. Menungson itu kan ada yang sa'id dan ada yang syaqiyah. Ada manusia itu yang bahagia, ada yang menderita. Ada yang sa'id fid dunya wa syaqi fil akhirah. Ada yang bahagia di dunia tapi menderita di akhirat. Ada yang syaqi fid dunya wa sa'id fil akhirah. Ada yang menderita di kehidupan dunianya tapi bahagia di akhiratnya. Ada yang sa'idan fid dunya wa sa'idan fil akhirah. Dunia akhiratnya dia bahagia. Tapi ada yang syaqiyan fid dunya wa syaqiyan fil akhirah. Ada yang menderita di dunia bahkan semakin terpuruk di akhirat. Kita pilih yang mana? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sebabnya doa itu subhanallah. Doa yang bukan hanya viral di kalangan anak-anak. Bahkan itu doa yang sangat viral dan tak pernah terlupakan kita ucapkan setiap selesai kita melaksanakan sholat. Dia nama betul. Lali dongo liyane dongo iki mesti. Apa itu yang akan menjadikan tanda kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia? Bahkan ini salah satu tanda akan membawa kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Adalah dzikr sayyi'at al-madiyah. Kita selalu mengingat semua dosa yang pernah kita lakukan. Tandanya kita orang yang beruntung adalah apabila kita tidak pernah melupakan kalau kita adalah manusia pendosa. Tandanya orang yang beruntung adalah orang yang tidak menganggap kelemben-kelemben, roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki urusan dosa. Wahia mahfudhah indallah. Karena dosa itu selalu tercatat dan selalu tersimpan di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita melakukan dosa itu? Di mana kita melakukannya? Menghadap kemana saat kita melakukannya? Pakaian apa yang kita gunakan saat kita melakukan dosa? Itu semua ada catatannya. Jadi salib. Dzikr sayyi'at al-madiyah, semua dosa yang kita lakukan kita harus terus mengingatnya. Jangan menganggap itu masa lalu, tidak bisa. Wahia mahfudhah. Sekali lagi wahia mahfudhah, itu terjaga dan tetap tercatat di hadapan Allah Subhanahu. Bagaimana kita tidak tercatat? Setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap desak nafas kita. Ladaihi raqibun atid. Kita didampingi ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang tidak mengenal capek. Malaikat raqib atid tidak butuh vitamin. Malaikat raqib dan atid tidak butuh insulin. Apa boleh obat nyum-nyum? Tidak butuh semua itu karena malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan Allah lakukan, dia akan melakukan.
nyatakan dawai Allah, sujudlah kalian semua, fasajadu, semua sujud. Tak kenal sakit. Kalau pulang sama jenengan sholat tasbih saja. Kalau nggak ada yang ngajak kan sholat. Dia nggak diundang kan tekuk. Padahal diundang gak gelem tekuk. Diajak sholat tasbih, repot. Saya punya anak kecil. Nunggu nanti kalau anak saya sudah besar. Baru anaknya besar, hamil lagi. Akhirnya anaknya gak besar-besar, karena bapaknya gak mau besar. Jadi semua dosa yang pernah kita lakukan masih tercatat, akan terus ilal yaumil qiyamah. Tapi jangan khawatir, kalau kita melakukan dosa, kemudian kita melakukan kebaikan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dan menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma amin. Setiap dosa jangan lupa istighfar. Oh, ada ya orang merasa yang ketakutan. Masuk lagi ke rumah, dapat telepon ngerasa di mana cek dia deh, mari ngerasa di mana. Salah satu ulama mengatakan al-mustaghfir li rabbih, orang yang setiap kali melakukan dosa dia istighfar, tapi dia sengaja dosa lagi dia istighfar, dikatakan kal mustahzi bi rabbih, sebagaimana orang yang meremehkan Allah, mempermainkan Allah. Dosa Allah lemah. Memang benar, wa kana Allahu ghafurur rahimah. Tapi jangan ngapain, innallaha kana aliman syadida. Memang benar Allah akan mengampuni semua dosa tanpa terkecuali selama kita bertaubat kepada Allah. Tapi jangan lupa Allah juga maha dahsyat di dalam memberikan siksa. Kalau kita hanya memikirkan pahala tanpa kita lupa kalau Allah juga akan memberikan siksa, kita hanya akan meremehkan. Semarkanan menjadi dzikrul hasan, dzikrul sayyiat al-madiyah. Tandanya kita beruntung kalau kita tidak akan pernah melupakan omongan pura-pura amnesia dengan dosa yang pernah dilakukan. Jangan main yuk. Beribu kan sabun aja udah. Amnesia bin pepun. Yang kedua, wanisyanu al-hasanat al-madiyah, kita lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan enggak boleh, karena kita tidak tahu aku bilang amruddan, apakah kebaikan yang kita lakukan diterima atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun 1440 terlalu Allah Tuhan oleh berperatus halaman. Padahal pada waktu sholat duhanya yang diingat bukan hanya Allah. Allah Akbar, minta bidang Tuhan atau dekat di bingkai. Pengalaman pribadi. Kadang-kadang kita memang dalam mendapatkan ijazah atau kita dalam mendengarkan jauh-jauh para ulama, para habaib, ayo baca salawat iki, katanya fadilahnya apa? Soalnya apa? Dia bilang jauh. Jumur ya apa ya? Mana yang tak akhirnya dia. Baca salawatnya apa? Mana soki akhirnya dia. Aduh ini mati salawat itu. Kita pasti sering kali seperti itu. Sholat ini kenapa pahalanya lo ini, pahalanya lo ini? Karena tarif level ikhlas kita
Dan ataupun Allah akan justru memasukkan kita ke neraka itu karena keadilannya Allah. Yang bikin seperti itu. Banyak ulama ahli tasawuf mengatakan ikhlas itu apa? Akhlis wala alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dil kila. Ikhlaslah kamu. Alla turida bi ta'atin, setiap kamu melakukan ketaatan kepada Allah jangan harap apapun kecuali ingin menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Kita jauh dari level itu. Tapi setidaknya kita harus berusaha untuk sampai ke situ. Allahumma amin. Jadi lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Lupakan. Kita melupakannya. Catatannya ada. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hafal kafir itu, oke? Orang siapa yang melakukan dan kesahlan kami ucapkan kepada Ibu Wali Kota Probolinggo, alhamdulillah bisa hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Insyaallah bil haji mabrur. سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وإجابة للذكور اللهم. Dan satu lagi saya juga mengucapkan sana hilmah mubarak. Mabruk alf mabruk. 17 tahun ini 17 tahun. Selamat ulang tahun. Insyaallah fi dawam as-sihah wal 'afiyah. Assalamah was-sa'adah wal-istiqamah wal-'afiyah. Alhamdulillah. Mabruk alf mabruk alayki mabruk. Mabruk alf mabruk ya mu'minati mabruk. Mabruk alf mabruk alayki mabruk. Mabruk alf mabruk alayki mabruk. Mabruk alf mabruk ya mu'minati
Kita rasakin ada baru itu. Biar nyaman masa-masa. Udah langit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ya, untuk disebutkan kita bisa menjadi orang yang sa'id di dunia wa sa'id fil akhirah, lupakan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Lupakan amal-amal syoleh yang pernah kita lakukan. Karena kita tidak tahu apabila amrdah, apakah amal yang kita lakukan benar-benar diterima atau bahkan ditolak oleh Allah. Lupakan juga semua kebaikan yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia. Kadang-kadang kan orang itu bilang, kalau bukan karena kakek saya, kakeknya dia gak akan jadi seperti ini. Kalau bukan karena buyut saya, keluarganya dia tidak akan terangkat seperti ini. Hei, itu kelakuannya buyutmu, awakmu orang melok. Dia dulu yang bantu, yang saya bantu saat dia kesusahan. Dia dulu saya yang bantu, dia dulu saya yang gini, dia saya yang ngasih, saya. Gak ada orang lain di dunia kecuali dia, karena hanya saya. Lupakan semua itu. Semua yang kita lakukan sudah ada catatannya, gak usah melok-meloknya. Walaupun sama Allah yang mencatat semuanya melalui tangan malaikat-malaikat andalan Allah. Yang ketiga, yang ketiga, nabruhu ila man fawqahu fiddin. Orang yang sa'id adalah orang yang selalu melihat ke atas dalam masalah agama. Ya Allah, kapan ya saya bisa jadi orang seperti dia yang gak pernah turun dari masjid? Kapan saya bisa jadi seperti dia yang insya Allah istiqomahnya mengikuti jamaah majlis-majlis? Kapan ya saya bisa seperti dia yang subhanallah sedekahnya melebihi apapun juga? Itu dalam urusan agama kita lihat ke atas. Subhanallah, kapan kita bisa meniru perjuangan para ulama? Kapan kita bisa meniru perjuangan para habaib? Kapan kita bisa meniru perjuangan para auliyaillah? Itu dalam urusan agama. Jangan dibalik. Kalau urusan agama kita lihat yang bawah masih untung saya. Dia loh, jangankan ikut kumpulan majelis jamaah, kita tidak bisa mengatakan dia loh gak pernah datang ke musola, dia sholatnya sendirian. Gak bisa begitu. Mungkin saja dia jamaah sama putranya, atau dia jamaah sama suaminya, atau mungkin saja waktu jamaah dia sholatnya di Makkah dan Madinah, kita kan datang. Husnudzon saja. Nggak ada dia. Kalau kita husnudzon sama Allah, terus kuapeh di mungkin. Tapi kalau dalam urusan harta, kita jangan lihat ke atas, kita lihat ke bawah. Kalau kita urusan harta, kita lihat ke atas. Urusan agama, kita lihat ke bawah. Kita gak akan jadi apa-apa. Karena urusan agama kita gak semangat, semakin meningkatkan ibadah. Urusan harta, kita gak akan syukur kepada Allah. Urusan harta, kita lihat ke atas. Allah apik kepada dia, kepada Allah. Melaku sedih anak uang bawa sepeda motornya kapan dia bawa aku sepeda. Sedih ungkas tahu bahwa itu mobil apik kapan dia bawa. Terus pikirannya hanya dunia. Ya man bi dunyahu ishtaghal qad gharrahu qulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. Ya man bidunyahu syawal, wahai orang yang hanya sibuknya mikirin dunia. Qad gharrahu tulul amal, dia sudah tertipu dengan hayalan-hayalan panjangnya. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah dia hanya akan terus-menerus dalam kelalaiannya hatta dana minhul ajal, sehingga kematian datang menjemputnya. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati datang secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kuburan adalah petinya amal ibadah.
kita berlomba-lomba sabar dalam menghadapi berbagai macam hal di dunia. La mauta illa bil ajal. Karena nyawa tak akan meninggalkan kita. Nyawa tak akan meninggalkan raga sebelum Allah memutuskannya. Jadi subhanallah. Maka dari itu di dalam menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah, ya Allah, sampai tumbas susu apa betul? Sayyid Alwi Muhammad Al-Maliki itu kalau mulai dari ba'da maghrib malam 1 Muharram itu ngunjuk susu putih. Cek ngenong susu kedelai rasa masaku. Apa boleh kedelai rasa enos. Susu putih, susu sapi itu nggih. Dan jual susu sapi nambah susunya berwangi. Susu beruang cakap. Susu putih. Okay. Jadi biasanya Syekh Sayyid Muhammad Al-Maliki itu nggih. Guru kakak beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi beliau menunjuk susu. Jadi waktunya itu mulai dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh. Jadi dari maghrib sampai laku subuh. Itu namanya malam tahun baru. Malam tahun baru minum susu. Ingat lagunya ada 3 ya. At-tilmidhi yashrabul laban, al-laban minal baqari, al-baqar ya'kulul hashish, al-hashish minal jabal. Murid-murid minum susu, susunya dari sapi, sapinya makan rumput, rumputnya dari gunung. Waduh, persis empuk. Dengan minum susu, subhanallah, kenapa kita melakukan itu tafa'unan? Putih. Kita mengawali kehidupan baru kita dengan suci. Idza asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Apabila kita sudah memulainya dengan kecemerlangan dan kebersihan hati, maka kita insya Allah akan mengakhiri tahun ini juga dengan kecemerlangan dan kebersihan hati. Saling memaafkan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Dia terbaik. Kita mulai salaman ke serakan binti saya dilake. Coba ini jam salaman ke serakan tetap. Ya orang ngomong salam Nabi sahabat tahu saya salaman dengan dia. Minta maaf sesama saudara, saling memaafkan. Kita semua dengan sedoyo saling memaafkan kosong-kosong. Ya Allah, kita semua mewakili para jamaah kita mengapunten cuma bersyarifah ini. Insyaallah mudah-mudahan bukan hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, tapi dosa-dosa kita yang berhubungan dengan sesama manusia juga akan diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Kemudian nanti pada asar ada bacaan Yasin 3 kali, kemudian baca doa akhir tahun. Asar maghrib oleh Yasin talaqah baca doa awal tahun. Kita akhiri tahun ini dengan husnul khatimah. Kita sambut tahun depan dengan istiqomah dan meningkatkan ibadah. Allahumma. Karena nanti di bulan Muharram ini kita akan bertemu dengan Tasu'a dan Asyura. Wan sedia baca kata pasak, saya ngaji kalau pahen tanggal 9 tanggal 10 pasak. Sedia tah pasak laku pasak. Aja kan. Pada bengal meja sedih, kemudian guna tak habas. Stop, pantai hijau sekali merah. Jadi masya Allah, karena salah satu puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Law ishtu fi ayyamil mustaqbal." Bahasa saya, seandainya saya akan hidup pada tahun yang akan datang, maka saya juga akan puasa di tanggal 9, tanggal
10. Jadi monggo panjenengan puasa tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 10, tanggal 11, atau tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, bisa dilanjut 12, 13. Sama dengan banyak sekali hal-hal di bulan Muharram, sebelum Muharram yang bisa kita lakukan. Kita bisa silaturahim. Ya, itu di ujung dan lain lebih. Anda bisa. Kemudian apa lagi? Al-iktihal. Pakai celak. Man iktahala fi ayyamil 'ashir min Muharram atau fi yaumi Asyura, barang siapa yang memakai celak pada bulan Asyura lam yarmuk, maka insya Allah dia tidak akan sakit mata sepanjang tahun itu. Engkau dapat sekolah Muharram celak anda kalau doa keluar dari mata. Makan cepat sakit mata. Ini macam dalam lagi Nabi kemudian nama ini mengusap anak yatim. Coba sama di sini pemasok jari-jarinya ini dimasuk, karena setiap rambut itu akan memberikan kita pahala, akan meningkatkan derajat kita, bahkan akan menghapus dosa-dosa kita. Allahumma. Yang terpenting, ulang bilang sama suaminya. Sekali lagi kepada yang punya suami. Bilang sama suaminya untuk memberikan tausiah, jembarno, nyenengno hati istri pada tanggal 10 Muharram. Dari Nabi, man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'ahu Allah fi sa'iri sanati. Barang siapa orang yang memberikan kejembaran, kesenangan pada keluarganya pada tanggal 10 Muharram, sepanjang tahun dia akan diberi keluasan rezekinya. Yang tak punya suami, luaskan rezeki anak-anaknya, luaskan rezeki keluarganya. Biasanya kan ada tajin nih, ada tajin sorah, ada tajin sabar. Ya, ada boleh berasa tajin sorah. Soalnya kalau di kota-kota sampun jarang dia. Kalau ada tajin sabar, ikan tidak sekoni, dia tak. Itu di situ intinya adalah sedekah. Kemudian iyadatul mardah, termasuk salah satunya adalah nyambangi wong lore. Sama ziaratus sholihin, kita bisa ziarah kepada para ulama, atau kita bisa ziarah kepada makbarah auliya illah. Insyaallah mudah-mudahan tahun ini kita benar-benar husnul khatimah. Karena insyaallah maka dari itu monggo kita memperbaharui tahun ini dengan jiwa yang baru, dengan keimanan yang baru, dengan ketaatan yang baru, dengan ketakwaan yang baru. Kita jadikan hasud yang pernah singgah di hati kita sebagai mantan. Kita jadikan takabur sebagai mantan. Kita jadikan riya sebagai mantan. Buang semua itu. Kalau banyak orang yang mengatakan, yang mengadakan euforia tahun baru dengan membakar kembang api, kita bakar kesombongan kita. Kalau mereka membakar mercon, kita bakar takabur kita bakar riya kita bakar kemunafikan kita buang, kita bakar semua itu jauh-jauh. Kita maju di tahun baru ini dengan penuh semangat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Allahumma amin. Insyaallah Prabowo selalu berada dalam ridho Allah, selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam ridho Allah. Tentunya di bawah kepemimpinan Al-Habib Al-Habib Hadi bin Muhammad Al-Habsyi Allahumma amin. Rawuh sedaya yang dirahmati Allah, dan Allah iyyakum min as-siratal mustaqim. Kosong-kosong ibu karena dikatakan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, orang yang banyak ngomongnya itu banyak salahnya. Dan di sini dari tadi yang paling banyak ngomongnya saya. Dan mungkin ada kata-kata saya yang kurang kasar, kata saya sendiri. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang lembut. Maaf, saya tidak bisa lebih lembut karena saya manusia kasar, bukan lembut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan ditemukan lagi di pertemuan yang lebih diridhoi oleh Allah. Pertemuan ini akan dijadikan pertemuan yang terjaga, dan insyaallah kita tidak akan hanya bersama di dunia, tapi bersama nanti di surga Allah, berada di bawah naungan Rasulullah, berada di bawah bendera Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Ibu Nyai Hajah Ning Hakimah dari Pondok Pesantren